Untuk di kitab saya ini hadis 595. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala marra telah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat apa? Fi quburil Madinah, pada kuburan kota Madinah. Fa'aqbala, lalu beliau menghadapkan alaihim, kepada mereka, yaitu orang-orang kuburan, biwajhihi, wajah beliau. Faqala, lalu beliau mengucapkan doa, assalamualaikum, mudah-mudahan selamat atas kalian, ya ahlal kubur, wahai penghuni kuburan-kuburan. Yaghfirullahu lana, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni kami, walakum, juga mengampuni kalian. Antum, kalian itu salafuna, pendahulu kami, salaf kami. Wa nahnu, sementara kami adalah bil athar, mengikuti. Jadi kami akan mati juga setelahnya nanti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Sebelum kita bahas hadis ini, terlebih dahulu kita bahas derajat hadis ini. Menurut Imam Tirmidzi hadis ini derajatnya hasan. Tetapi menurut para ulama yang lain hadis ini derajatnya dhaif. Karena itu dalam buku saya ini nomornya dikasih garis bawah untuk tanda bahwa sanadnya dhaif. Lah bagaimana kok Imam Tirmidzi menilainya hasan? Karena Imam Tirmidzi terkenal termasuk mutasahilin, mudah dalam menhasankan atau mensahihkan hadis. Karena itu untuk penerapan hadis doa masuk kuburan ini lebih baiknya kita pakai hadis yang lain yang disepakati oleh para ulama sahih. Nah, apakah ada perbedaan antara doa dalam hadis ini dengan doa dalam hadis yang sudah disepakati kesahihannya? Ada. Perbedaannya adalah kalau hadis yang disepakati kesahihannya itu bicara tentang orang masuk kuburan membaca doa assalamualaikum ini. Kalau dalam hadis ini enggak masuk, Pak. Marra, melewati, ya toh? Fa aqbala alaihim biwajhi, lalu menghadapkan wajahnya kepada kuburan tadi. Jadi gambarannya misalnya kuburan, okay? Kita lewat di depannya. Kan ada pintu kuburan itu. Nah, itu berhenti sejenak menghadap ke arah kuburan, kemudian membaca doa. Nah, maka karena hadisnya ini dhaif, tidak usah begitu. Artinya kita hanya membaca doa ini bukan ketika melewati kuburan, tetapi ketika masuk ke dalam kuburan. Maka kalau tidak masuk, tidak usah berhenti untuk berdoa, okay? Karena hadisnya ini apa? Dhaif. Wallahu a'lam bis-shawab. Adapun isi doanya mirip sebenarnya dengan doa yang hadisnya sahih itu. Assalamualaikum ya ahlal qubur, boleh juga ya ahlad diyar. Yaghfirullahu lana wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil athar. Dari hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, menurut para ulama, bahwasanya orang-orang kuburan itu meskipun sudah mati, tapi mereka masih bisa mendengar. Buktinya apa? Buktinya diucapi apa? Salam. Kalau mereka tidak mendengar, ngapain disalami? Berarti kan berbuat sia-sia nih. Adanya kita disyariatkan untuk mensalami mereka, itu berarti mereka masih apa? Mendengar. Assalamualaikum. Mudah-mudahan selamat atas kalian. Nah, kalian ini berarti mereka itu masih dengar ucapan kita. Tapi memang ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang lebih kuat pendapatnya insyaallah bahwasanya orang mati itu bisa mendengar ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk mendengar. Jadi tidak setiap saat, tidak. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, ketika kita masuk kuburan kemudian kita salam, nah mereka mendengar dengan bukti hadis ini. Demikian juga kondisi-kondisi yang lain yang ada dalilnya. Tapi ketika tidak ada dalilnya, ya namanya orang mati tidak bisa mendengar. Sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innaka la tusmi'ul mauta. Innaka, sesungguhnya engkau itu la tusmi', tidak bisa memperdengarkan kepada al-mauta, orang-orang yang mati. Meskipun ayat ini bisa juga ditafsir yang lain. Orang-orang mati di sini maksudnya orang-orang kafir, hatinya mati. Maka dikasih tausiah, kasih peringatan, kasih Al-Qur'an, enggak bisa menerima. Kenapa? Udah mati hatinya.
Tapi bisa juga dimaknai dengan orang mati yang biasanya itu. Kemudian pelajaran yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah mendoakan yaghfirullahu lana wa lakum, mendoakan ampunan. Berarti orang yang mati itu yang paling mereka butuhkan adalah satu, yaitu apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mendoakan orang mati enggak usah bingung, Pak. Kalau mendoakan orang hidup mungkin kita bisa bingung, didoakan apa ini? Istrinya sudah 4 nih. Hartanya udah banyak. Wis pinter nih. Wah, napa wis kurangi ketok era nek kurangi. Doa iki apa meleh nih? Bingung nih. Tapi kalau orang mati, maka tidak usah bingung mendoakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan Rasulullah itu mensyariatkan kita untuk orang mati itu kita disyariatkan mendoakan 4 kali, Pak. Ketika sudah menutupkan matanya, ketika sudah mati, disyariatkan mendoakan Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, dan seterusnya itu. Doa terhadap Abu Salamah ketika mati ditutup matanya oleh Nabi, kemudian didoakan itu. Inti doanya ampunan. Kemudian setelah dimandikan, disolatkan, salat jenazah, doanya juga doa ampunan. Kemudian setelah selesai dikuburkan dalam kubur, Rasulullah tidak langsung pergi, tapi menyuruh supaya mintakan ampunan untuk jenazah ini dan mintakan keteguhan supaya bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ampunan lagi. Terus yang keempat ini, ketika kita masuk kuburan, disunahkan juga untuk mendoakan apa? Ampunan lagi. Nah, maka orang yang mati itu paling perlu mereka untuk didoakan ampunan. Sehingga Allah mengajari kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, maka sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, hendaklah setiap hari kita membaca doa tersebut. Masing-masing kita, okay? Baik yang masih muda, masih punya orang tua, maupun yang sudah mbah-mbah, orang tuanya sudah mati zaman dulu kala, tetap saja kita mendoakan orang tua kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna li hadza fayuqalu biistighfari waladika laka." Seseorang ditinggikan derajatnya dalam jannah, dia bertanya, "Dari mana saya dapat derajat ini?" Allah menjawab, "Itu karena anak-anakmu memintakan ampun untukmu." Nah, maka kita membaca Rabbighfirli wa liwalidayya. Ini derajat orang tua kita dalam surga naik. Doakan lagi naik lagi, doakan lagi naik lagi. Nah, maka hendaklah kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua kita dengan minimal mendoakan ini tadi. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Tapi kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini kita diajari untuk mendoakan lana walakum. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mengampuni kami yang ngomong dan juga kalian yang diajak bicara. Nah, maka para ulama katakan sunnahnya mendoakan orang lain itu adalah kita mulai mendoakan diri kita sendiri, baru orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nah, maka beliau mendoakan dirinya sendiri, baru kemudian mendoakan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi adabnya kalau kita menyebutkan orang, kemudian kita mendoakan dia, nah, maka sunnahnya doakan dulu diri kita sendiri, baru kemudian orang lain. Kemudian kita lanjutkan hadis 596. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu, janganlah kalian itu mencela al-amwat, orang-orang yang sudah mati. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka qad afdhu, mereka sudah sampai, maksudnya itu mendapatkan, sudah mendapatkan ila ma qaddamu, kepada apa yang mereka amalkan. Maksudnya mendapatkan balasan dari apa yang mereka sudah amalkan di dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini mengajari kita bahwasanya kalau ada orang-orang yang sudah mati, sudah tidak usah diungkit-ungkit lagi. Kalau orangnya masih hidup, dia menyebarkan kesesatan, nah perlu kita ungkit-ungkit nama itu, supaya orang berhati-hati, jangan mendengarkan ucapan orang itu, hati-hati dia sesat. Tapi kalau sudah mati, ngapain diungkit-ungkit lagi? Pertama, nggak ada gunanya. Yang kedua,
bisa menyakiti keluarganya yang masih hidup yang tidak ikut-ikutan sesat. Mohon maaf Pak, kalau ada tokoh sesat, misalnya tokoh Syiah, misalnya Khomeini misalnya, apakah semua keluarganya Khomeini itu juga Syiah? Kan bisa jadi juga enggak tuh gitu. Bisa jadi dia punya anak, punya cucu yang mendapatkan hidayah dari Allah, akhirnya mengikuti akidah Ahlus Sunnah. Bisa aja. Tapi kalau nama Khomeini kita ungkit-ungkit terus, maka itu bisa menyakiti cucunya. Wah, saya disindir sama orang ini, mbah saya disebut-sebut. Maka oleh Nabi dikasih pelajaran, la tasubbul amwat. Jangan mencaci orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Enggak ada gunanya. Kenapa enggak ada gunanya? Rasul mengatakan, fa innahum qad afdau ila ma qaddam. Mereka itu sudah mendapatkan balasan yang mereka lakukan. Maka ngapain kita ungkit-ungkit lagi? Nah, ini satu pelajaran yang disampaikan oleh Nabi, atau satu alasan yang disampaikan oleh Nabi kenapa kita tidak boleh mencaci orang yang sudah mati. Pelajaran yang lain disebutkan pada hadis berikutnya. Hadis 597. Alasan yang lain kenapa kita tidak boleh mencaci orang mati. Warwat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Anil Mughirah, dari Mughirah bin Syu'bah, nahwahu, semisal hadis ini. Lakin qala, akan tapi dia mengatakan, fatu'dhu, maka kalian akan menyakiti al-ahya, orang-orang yang masih hidup. Maksudnya keluarga si mayit yang masih hidup, cucunya, anaknya, istrinya akan sakit hatinya mendengar kita mencaci-caci orang yang sudah mati tadi. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mencaci orang mati, sebabnya atau alasannya dua. Nah, dua alasan ini perlu kita pelajari nih Pak. Alasan yang pertama apa? Tidak ada gunanya. Orang dia sudah mati dan sudah mendapatkan balasan yang setimpal dengan amalan dia. Ngapain kita sebut-sebut lagi? Ngapain kita ungkit-ungkit kesalahannya lagi? Udah, yang salah yang lalu ya udah. Sudah tidak ada yang mengikutinya lagi. Nah, maka tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwa apapun yang tidak ada gunanya tidak usah dilakukan. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berguna, maka ini sama dengan Islam kita sudah menjadi jelek, menjadi buruk. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari bagusnya Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak berguna baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka mencela orang-orang yang sudah mati enggak ada gunanya, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nekat mencela orang-orang yang sudah mati tadi, masih mengungkit-ungkit namanya terus-menerus, mencaci, melaknati dan sebagainya, nah, maka pertama kita tidak taat kepada Nabi, yang kedua Islam kita jadi enggak bagus. Padahal kita itu mestinya semakin hari semakin tua semakin bagus Islam kita. Caranya bagaimana? Tinggalkan yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Itu alasan pertama, Nabi melarang mencela orang mati. Alasan yang kedua, fatu'dul ahya, kalian akan mengganggu keluarganya yang masih hidup. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya mengganggu umat Islam tidak boleh. Mengganggu umat Islam dengan apapun gangguan dilarang oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, mengganggu orang-orang beriman, laki-laki maupun beriman perempuan, kemudian tidak tobat, maka bagi mereka azab neraka jahanam. Nah, maka kita diajari oleh Allah dalam Quran ini supaya tidak mengganggu orang-orang yang beriman. Apa salahnya cucunya? Padahal dia tidak ikut melakukan kesalahan kakeknya. Kenapa kita sakiti hatinya? Ini pernah terjadi di masa sahabat Nabi SAW. Abu Jahal itu kan musuhnya Nabi. Abu Jahal sudah mati. Dia punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu juga pentolan orang kafir dulu. Kemudian ketika Fathu Makkah dia dapat hidayah, akhirnya masuk Islam. Tapi umat Islam masih ada yang dongkol, Pak. Wah, ini dulu pentolan kafir dan bapaknya pun juga mati kafir. Nah, maka ketika dia lewat kadang ada yang menyebutkan ini putranya musuh Allah.
Padahal dia sudah tidak jadi musuh Allah lagi, dia sudah muslim. Tapi diungkit-ungkit kesalahan bapaknya, disebutkan seperti itu. Nah, maka dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang, tidak boleh seperti itu. Ini mengganggu orang muslim yang masih hidup. Ini bapaknya sudah mati, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, maka sejarah-sejarah yang lalu untuk orang-orang yang lalu, kemudian kita ambil pelajarannya untuk kita sekarang tanpa mengungkit nama-nama mereka yang apabila menyebabkan sakit hatinya orang-orang yang masih hidup di antara keluarga-keluarga mereka. Contoh mencela gimana? Contoh mencela, ya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakunul mu'min, tidaklah orang beriman itu menjadi la'anan, tukang melaknat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, ini contoh mencela itu melaknat, mengatakan la'anahullah, itu termasuk mencela itu. Jadi kalau ada tokoh sesat yang sudah mati, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Kalau yang masih hidup silahkan, dalam rangka tujuannya memberikan tahdzir kepada orang-orang supaya tidak mendengarkan ucapan dia atau mengikuti pemikirannya. Tapi nanti begitu sudah mati, udah nggak usah disebutkan lagi. Kalau mau disebutkan kesalahannya, pemikirannya saja, ya. Pemikirannya yang salah apa, tapi namanya sudah nggak usah disebut-sebut lagi. Khawatir kita namanya akan didengar oleh keturunannya yang baik-baik, sementara mereka tidak ikut melakukan kesalahan tersebut, tapi merasa terganggu dengan kita mencela nenek moyangnya. Tapi inilah pengajian kitab Janaiz, ternyata sudah selesai sampai hadis 597. Adapun kitab Zakah ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, maka insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, tapi bab yang lain, okay? Bab nikah insyaallah. Bab nikah itu sebenarnya melanjutkan pengajian yang ada di Masjid Nur Rahmah. Nah, nanti maka berarti pengajian saya Masjid Nur Rahmah dengan Masjid Amanah ini berlanjut. Misalnya hari Rabu saya membaca hadis nomor 1 sampai nomor 5, nah, maka nanti hari Kamis saya baca hadis 6 sampai 10 misalnya, begitu berlanjut. Kemudian sisa waktu ini saya ingin menyampaikan